Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Asdur Rosyada dengan NIM 1120021 13398. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk demonstrasikan presentasi proyek akhir saya. Langsung saja kita masuk kepada proposal proyek akhir. Baik, ini proposal dari aplikasi saya. Aplikasi ini berjudul aplikasi Library Assistant. Nah, Library Assistant ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu perpustakaan dalam melakukan proses manajemen data buku perpustakaan. Nah, ini untuk tampilan login page bisa dilihat pada slide ini. Tampilan login page dari aplikasi Library Assistant, yang mana user harus terlebih dahulu login ya, agar bisa mengakses manajemen data buku. Nah, sebelum login juga, user juga bisa melakukan registrasi untuk mendaftarkan akun, ya, seperti itu. Ini fitur yang dimiliki yaitu yang menggunakan storage. Yang pertama login di Firebase. Ya, saya menggunakan Firebase out ya untuk melakukan login. Nah, dia itu nantinya data user tersebut yang sudah registrasi akan tersimpan pada Firebase out. Nah, ini kemudian manajemen data buku. User dapat melakukan proses create, read, update, dan delete pada data buku. Nah, data buku ini akan tersimpan pada database ya, database itu MySQL melalui framework Laravel. Ya, jadi saya membuat REST API dari framework Laravel yang nantinya akan saya akses menggunakan aplikasi Android ini, Library Assistant. Selanjutnya, target pasar. Target pasar dari aplikasi Library Assistant adalah lembaga perpustakaan yang membutuhkan sistem manajemen data buku perpustakaan pada platform Android. Kemudian ini rancangan antarmuka dari aplikasi Library Assistant. Tampilan utama dari aplikasi Library Assistant seperti ini. Cukup sederhana. Di sini terlihat ada list dari buku-buku yang sudah ditambahkan ke dalam database. Ada gambar, ada judul, ada author juga, kemudian ada deskripsi singkat. Nah, tampilan daftar buku perpustakaan ini menggunakan recycler view dengan data yang diambil dari database. Nah, pada activity ini pula kita dapat melakukan akses ke activity core lain seperti tambah data buku, edit, dan delete data buku. Yang pertama, tampilan tambah data buku seperti ini. Nanti user dapat memasukkan beberapa data buku. Untuk aplikasinya sudah lebih, form yang ditambahkan itu lebih banyak dari ini. Nanti akan saya demonstrasikan secara langsung. Intinya, user dapat masukkan nama, author, ISBN, deskripsi. Kemudian user juga dapat memasukkan foto dari buku yang akan ditambahkan. Nanti user memilih foto yang dia miliki. Nah, setelah selesai diinputkan pada formnya, kemudian kita klik tombol simpan buku, nanti akan keluar confirmation dialog ya untuk memastikan apakah data yang diinput sudah benar. Jika data sudah benar, maka akan dilanjut ke simpan database, sedangkan kalau belum benar bisa klik batalkan. Selanjutnya tampilan edit dan hapus data buku cukup mirip dengan tampilan pada tambah data buku. Perbedaannya di edit dan hapus data buku ini dia menggunakan jadi satu satu activity. Nah, di sini terdapat nama buku yang sudah dipilih. Kita bisa mengakses edit dan hapus data buku ini ketika kita melakukan klik kepada salah satu item buku pada recycler view. Nanti akan diambil detail dari recycler view tersebut untuk ditampilkan pada form edit data buku dan hapus data buku. Ini sama seperti sebelumnya, kita bisa milih gambar, bisa merubah form isi-visi dari teks yang lain. Kemudian juga keluar konfirmasi apakah data buku yang diisi sudah benar. Kemudian ini untuk konfirmasi hapus data buku. Untuk melakukan hapus, kita dapat mengakses button hapus buku. Begitu kita klik, dia akan keluar confirmation dialog. Apakah Anda benar-benar ingin menghapus data buku ini? Jika kita iya, maka data buku tersebut akan terhapus dan hilang dari list yang ada pada activity main tadi. Apakah data yang tersebut benar-benar dihapus?
Cara kerja sederhana aplikasi library assistant. Yang pertama, user melakukan proses login menggunakan kredensial akun mereka. Semisal user belum memiliki akun mereka, mereka dapat melakukan proses registrasi. Ini, akan melakukan registrasi akun yang nantinya akan disimpan pada database di Firebase Out. Yang ketiga, user dapat melihat data buku yang sudah ada, melakukan tambah, update, edit, dan delete buku ya, menggunakan form, edit text, yang nantinya akan disimpan melewati REST API. Ini beberapa referensi yang saya gunakan, tutorial YouTube channel Steph Zasan, dan aplikasi peminjaman buku seperti Biblio, iPusnas, dan Learning Management System. Terima kasih, terima kasih untuk presentasi dari proposal. Selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan aplikasi dari awal hingga akhir. Nah, di sini saya menggunakan screen SCRCPY itu ya, untuk menampilkan pada layar handphone saya. Yang pertama, untuk mengakses, kita bisa melakukan registrasi sebelum login. Ini misalkan kita masukkan email. Ini semisal ya, apakah ini beda? Jika ini beda, nanti akan keluar alert. Nah, di sini konfirmasi password harus sesuai. Misal masih kosong juga akan keluar konfirmasi, kita boleh kosong. Ini kita masukkan yang tepat, 6. Kemudian kita klik register. Nah, di sini user berhasil melakukan pendaftaran akun. Jika kita cek pada authentication user, kita refresh. Di sini coba sudah masuk. User ID ini created tanggal Desember ini sekarang ya. Tadi karena baru saja. Selanjutnya kita masuk login. Passwordnya, maaf, bukan ini. Coba @gmail.com 22356. Kita enter login. Nah, di sini berhasil ya. Ini sudah ada beberapa data default yang telah saya tambahkan pada API-nya. Di sini saya menggunakan REST API dari Laravel ini. Cuman di sini karena belum saya deploy, jadi saya menggunakan yang namanya ngrok untuk mensimulasikan environment yang sudah di deploy. Nantinya environment lokal ini yang port 8000 dari lokal ini akan diarahkan di forwarding ke URL ini. Jadi misal ini kita copy, kemudian kita akses pada browser. Ini. Nah, di sini sudah bisa diakses. Ini tampilan defaultnya ya, karena kita belum masuk ke endpoint rebooknya. Nah, di sini untuk interface dari ini untuk data dari book yang sudah ditambahkan, sesuai dengan yang ada pada aplikasi Android, termasuk gambarnya juga. Ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan data, klik voting buttonnya, masukkan judul buku, misal coba buku, coba author di 23. Coba publisher. Nah, di sini ada tanggal terbit ya. Kita klik dan milih menggunakan date picker. Di sini bisa milih tahun juga, bisa milih bulan juga. Misal tahun 2015. Di sini kita bisa memilih bulannya apa, misalkan Oktober tanggal 10. Kita oke. Nah, di sini bisa ya 2015 10 10. Kemudian sketch buku coba. Selanjutnya kita pilih gambar, menggunakan gambar yang ada pada galeri. Misal ini. Kita masukkan, kita tes apakah data sudah benar ya, sama seperti tadi. Nah, di sini coba buku udah bisa. Misal kita ingin melakukan perubahan pada data buku, coba buku, ini kita ganti ya, update author A, Ju, E. Ini kita ganti tanggalnya dari tadi. Nah, di sini belum sesuai dengan tanggal yang ada pada database. Di sini menggunakan pick manual di tanggal 1 Desember misalkan. Buku coba apa?
Nah, di sini kita bisa melakukan, di sini kalau update buku kita tidak harus menginputkan gambar karena misalkan kita menginputkan tanpa gambar, nanti gambar yang sudah tersimpan tidak akan dirubah. Nah, di sini kita mencoba menyimpan tanpa merubah gambar, simpan. Ini sudah bisa, coba buku update, ini author, publisher I sama ya. Kemudian kita ingin merubah gambar, sama seperti tadi. Ini misalkan, ini coba buku update sudah bisa. Misalkan kita klik, kita ingin hapus buku, tinggal kita klik hapus buku ini. Apakah dan ingin masuk data buku ini, kita batalkan itu ya tidak dilanjutkan. Kalau ya maka akan terhapus. Ini buku telah terhapus sukses, deleted successfully. Di sini juga belum saya demonstrasikan ada misalnya kita menambahkan data buku, tapi edit text-nya masih kosongan, ini akan keluar alert, tidak boleh kosong. Misalkan semuanya kosong, nanti juga akan uh, merembet ke selanjutnya yang masih kosong juga. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan logout. Kita klik. Nah, di sini berhasil logout. Demonstrasi dari pengguna aplikasi sudah selesai. Selanjutnya akan menunjukkan codingan yang berhubungan dengan activity yang dibuat. Kita masuk ke Android Studio. Nah, di sini di Android Studio ada beberapa activity utama yang saya buat, yaitu yang pertama register activity. Maaf, maksud saya yang main activity. Main activity ini uh, hanya untuk menampilkan ini, hanya untuk menampilkan ini ya, landing page-nya. Nanti begitu kita klik, ini ya, ada button login, BTN login, yaitu button yang ini, button ini, dia akan mengarahkan ke get application contact dari main activity menuju ke login activity. Nanti begitu kita klik login, akan mengarah ke login activity ya, seperti ini tadi sama yang di sini. Kemudian masuk ke login activity. Nah, di login activity ini saya menampilkan activity login yang dari XML-nya, layoutnya seperti ini. Nih, layoutnya seperti ini. Nah, kita nanti terdapat dua input, yaitu email dan password. Ini ya, sama ya dengan di sini. Saya masukkan email, bisa masukkan password. Nah, begitu kita login, melakukan password, ini btn sign out questionnaire. Nah, ini masuk ke fungsi login user. Fungsi login user itu dia mengambil nilai dari edit text email, ya email ini, kemudian password ini juga, edit text password, dijadikan string, kemudian dicek apakah email itu kosong. Jika email kosong, maka akan menambahkan listener set error dari form ini, kemudian juga di request fokus, misalnya ini masih kosong, nah di sini terlihat juga errornya. Selanjutnya kita nambahkan, misalkan passwordnya kosong, nah di sini juga sama, jika is empty. Kemudian jika tidak kosong, nah di sini terdapat kondisi juga jika successful dan jika tidak successful. Misalkan kita buat ngasal, ini akan keluar alert. Nah di sini invalid auth exception karena data dari user yang ada di sini belum ada pada Firebase. Nah, itu kan kalau masuk ke else-nya. Kalau misalkan datanya sudah betul, dia akan membuat toast, login berhasil ya, yang di bawah tadi. Kemudian menambahkan flag, menambahkan apa ya, start activity untuk redirect ke uh, activity home activity, yaitu yang list tadi ya. Nah, itu akan diarahkan di sini. Kemudian ditambahkan advert juga clear task dan clear new task agar tidak bisa diklik kembali. Jika diklik kembali, maka harus login lagi. Oke, selanjutnya masuk ke activity
register. Ini kita login dulu. Kita activity-nya register. Ini ada daftar. Oh ya, dari pada login activity tadi, ini ada intent juga, intent dari text view yang daftar sekarang. Text view, nah ini text login. Maaf, saya yang login activity harusnya. Ini ada txt register ya. Begitu kita klik txt ini, dia akan mengarahkan ke activity, register activity. Ini kita klik bisa masuk ke register activity. Pada register activity juga sama, ada bisa langsung login, langsung masuk menggunakan txt login ya, sama cara kerjanya juga sama. Kemudian di sini terdapat tiga formulir untuk edit masukkan email, password, dan konfirmasi password. Nah, di email, password, dan konfirmasi password ini kita get ya, kita dapatkan isi value-nya dari deklarasi pada find view by ID. Nah, kemudian begitu kita klik begin register, dia akan masuk ke fungsi create user. Ini create user ya, ada string email, password, dan konfirmasi password. Ini untuk mengambil tiga value dari sini. Kemudian jika terdapat beberapa kondisi, jika utility-nya kosong, ini isinya text utils itu empty dari text util itu untuk mengecek apakah kosong. Ini ya is empty-nya dari text utils. Dari nilai email, string itu kalau emailnya kosong, nah di sini cek kemudian set error, jika kosong, email tidak boleh kosong, kemudian request focus. Misalnya kita register nih, email tidak boleh kosong, jika oke @gmail.com ya. Nah, kalau di sini kan berarti kan sudah tercentang yang is empty-nya. Nantinya masuk ke if empty else if kedua, else if pertama mas saya. Jika passwordnya kosong, maka akan keluar alert password tidak boleh kosong. Sekarang ini kita isikan. Kemudian kita masuk ke else if yang ketiga. Kondisi yang ketiga yaitu jika konfirmasi password kosong. Nah, di sini ya, kita isi. Nah, di sini juga ada kondisi jika password ini equal dengan tidak sama dengan konfirmasi, maka akan keluar konfirmasi password harus sama dengan password. Ya, konfirmasi password harus sesuai. Misalkan ini. Nah, ini kita ganti 23456. Ini kita register. Oke. Ya, berhasil melakukan pendaftaran akun ya. Ini else membuat login user dari membuat user email dan password. Begitu berhasil, dia akan menambahkan alert menggunakan toast. User berhasil melakukan pendaftaran akun, kemudian start activity intent untuk masuk ke halaman login langsung. Jadi sehingga tidak harus mengklik login masuk sekarang. Kita coba untuk login. Kita login. Nah, di sini bisa login ya, karena data dari user yang registrasi tadi sudah ada di sini. Oke, @gmail.com. Kemudian kita masuk ke home activity. Nah, di home activity ini sendiri ada banyak bagian yang bisa dijelaskan. Yang pertama di sini saya menggunakan Tessacler View untuk menampilkan data dari API. Nah, di sini saya deklarasikan Tessacler View Recbook, kemudian juga interface dari API-nya. Nah, dari sini semua tadi, ini saya jelaskan dulu untuk API client-nya ya. API client ini sendiri yang set-up-kan apa URL yang akan digunakan nantinya, URL API mana yang akan digunakan nantinya. Nah, di sini saya menggunakan URL ngrok yang telah saya upkan di sini tadi ya, di sini. Karena sementara belum terdeploy. Nah, di sini kita menggunakan retrofit ke client. Nah, di sini saya menggunakan interceptor untuk debug apakah request yang terkirim sudah benar. Nah, di sini tidak saya panggil karena sudah benar ya emang. Kemudian JSON set builder, set lenian, set printing, create. Nah, di sini convector factory-nya kita create menggunakan tambahkan JSON builder parameternya. Nah, di sini kita membuat jika retrofit masih kosong, retrofit ini kan default awalnya kan kosong. Nah, di sini kita membuat retrofit builder, base URL-nya menggunakan URL ini, kemudian add converter factory.
kita menambahkan converter factory create dengan parameter JSON ini yang sudah kita buat, kemudian kita build. Nah, kemudian yang dari API client-nya, kita masuk ke book interface. Nah, di book interface ini saya telah mendeklarasikan beberapa endpoint dari API yang telah saya buat. Yang pertama ada get, ya, get all book ini istilahnya untuk mendapatkan semua data buku. Kemudian ada get book detail, ini belum terpakai. Saya tambahkan karena sudah ada endpoint-nya saja. Nah, kemudian ada juga multi-part post API book. Ini untuk menambahkan buku baru yang ada pada ini tadi ya. Ini menambahkan ini, begitu kita klik, dia akan menembak API endpoint dari ini, dari URL ini tadi yang telah ada pada API client tadi ini ya. Kita klik, ini URL-nya, kemudian kita tambahkan endpoint API/book. Ini juga sama juga, sama semua. Begitu kita klik, nah dia akan memanggil buat fungsi post book dengan bertipe book ya. Ini untuk parameternya ada title, ya, request body title, request body author, SBN, publisher. Nah, jadi di sini semua request akan dimasukkan ke dalam data dengan tipe data request body, akan dikirimkan, termasuk untuk gambar ini multi-part image. Ini ya, multi-part image. Di sini juga sama yang put, ini juga sama parameternya. Nah, ini kan ada dua, kenapa saya menggunakan dua pada put saya menggunakan, untuk update buku saya menggunakan dua endpoint, mendeklarasikan dua endpoint. Nah, yang pertama itu endpoint jika gambar masih kosong. Jika gambar ada, maksudnya jika kita mengubah data buku dengan menambahkan gambar baru. Nah, di sini saya menggunakan multi-part ya, karena harus menyertakan data bukunya, data gambar bukunya. Di sini saya menggunakan URL encoded put. Nah, di sini saya menggunakan path ya, karena tidak merupakan multi-part. Saya menggunakan field karena tidak menggunakan multi-part. Jika multi-part kita menggunakannya part ya. Jika URL encoded saya menggunakannya field. Nah, di sini tipe datanya string. Sebetulnya di sini juga bisa string. Saya mencobanya menggunakan request body. Di sini ya. Title, author, publisher berarti kan tanpa gambar. Gambar kan menggunakannya part ya. Di sini menggunakan field description tanpa gambar. Nah, misalkan kita klik simpan, ini akan menembak API yang ini tanpa buku. Kalau menggunakan buku akan menembak API ini. Kemudian delete buku ini simple menggunakan API book. Kemudian URL dari ID, path ID-nya, ID buku ini yang di get nantinya. Oke, karena di sini sudah jelas, ini ada model bukunya, ada getter setter, serial snap dari semua datanya yang ada pada database. Nah, di sini kita masuk ke home activity lagi kembali. Nah, di sini saya manggil recycler view dari book adapter ini namanya. Ini kita close dulu. Nah, di book adapter ini saya mendeklarasikan list book untuk menyimpan list dari buku yang ada. Kemudian saya juga mendeklarasikan URL origin. Nah, kenapa saya menggunakan URL origin ini? Nah, ini karena sementara sebelum API dari Laravel saya ini belum terdeploy, saya masih menggunakan ngrok. Nah, karena menggunakan ngrok ini, nah di sini dia kan image-nya itu kan URL-nya kan masih menggunakan lokal. Sedangkan kalau menggunakan lokal dari sini langsung, dari localhost 8000 dari Android kan tidak bisa. Jadi saya menggunakan ngrok, saya menyimpan URL origin ini berdasarkan yang ada pada ini. Kemudian URL origin ini digunakan untuk menampilkan gambar di sini ya. Saya menggunakan Picasso, kita get, kemudian kita load dari URL. URL itu ini. Kita menambahkan sub URL ini untuk mengambil path dari bukunya. Ini misalkan storage image www.jpg. Di sini saya menggunakan sub URL-nya kan itu. Nah, kemudian kita gabungkan menggunakan string URL origin tambah sub URL. Intinya kalau misalnya kita cek, ini kita menggunakan yang ini ya. Ini kalau sudah pada punya kita ganti ini. Nah, di sini. Nah, ini bisa ya. Biasanya saya menggunakan yang agar bisa diakses dari Android yang ada pada ini, pada HP saya menggunakan ngrok ini untuk mengakses dari URL originnya.
Kemudian dari book adapter ini memiliki konstruktor listbook, ya. Jadi kita harus mengirimkan listbook. Ya, listbook ini nantinya akan dikirimkan dari home activity yang mengambil menggunakan endpoint get API get all book. Ini create book interface kelas, kemudian ini untuk mengambil bukunya. Yang menggunakan book interface, kemudian kita book interface adapter. Ini untuk mendapatkan recycler view dari booknya. Kemudian saya layout manager, new linear layout manager dengan konteksnya this. Nah ini ya, on create option menu. Intinya kita mengirimkan manggil book adapter dengan mengirimkan parameter listbook. Nah, listbook ini nantinya akan tersimpan pada area list di listbook ini, kemudian diolah pada onBind view holder. Di sini saya membuat view holder, on create view holder. Kita ambil konteks dari parentnya, kita inflate datanya dari konteks, kemudian view holder, new view holder. View holder itu ada di sini ya, kelas ini view class holder, public class view holder, extend ini recycler view holder. Di sini saya mendeklarasikan image view, text view, dan construct layout. Di sini ya. Ini kita mencari dari nilainya. Kemudian kita panggil pada ini tadi. Ini. Nah, di sini untuk menampilkan data bukunya, kita membuat model baru, listbook, get, position. Nah, di sini kita buat holder baru. Holder itu dari ini ya, view holder ini. Holder titik, ini. Holder titik, txt judul. Kemudian kita cari teks judul, kemudian kita set teks ya. Teks judul kan ini. Teks judul kita ganti teksnya menjadi book title. Txt author, set teksnya menjadi author, di concat dengan book get author, kemudian holder txt description kita book.get description. Kemudian kita untuk gambarnya menggunakan Picasso ya, kita upload tadi ya, sudah dijelaskan, tersimpan kepada holder img foto. Nah, di sini on create option menu ini untuk menampilkan ini. Kita kembali untuk menampilkan ini ya. Ini di sini saya option menunya kan berbeda-beda. Di sini saya bisa menambahkan action logout pada option menunya. Di sini untuk menu logoutnya kan ini namanya kan menu item ya. Jadi klik, kita buat listenernya. Listenernya kita klik mout.signout. Kita akan menjalankan proses sign out. Mout ini dideklarasikan di sini. Firebase out.getInstant. Kemudian kita sign out ya dari Firebase getInstant-nya tadi. Nah, setelah kita logout, kita akan diarahkan ke login activity, kemudian flags-nya kita clear agar tidak bisa dipencet kembali oleh user. Oke. Selanjutnya masuk ke onStart. OnStart ini untuk mengecek apakah user sudah masuk. Jika usernya masih kosong, dia akan membuat activity baru. Dia akan men-start activity baru buat intent, kemudian dari home activity ini diarahkan ke login activity, alias harus login terlebih dahulu. Ini di on resume, event on resume-nya ini dia untuk memanggil fungsi mengambil semua data buku. Nah, di sini fungsi get all books. Nah, di sini ya yang tadi dari interface kita membuat nge-call dari book interface.getBook. Nah, ini ya book interface.getBook ini kita panggil. Kemudian kita enqueue untuk mengambil list book callback-nya. Di sini tes. Ini saya menggunakan tes untuk melogging data yang sudah diambil. Ini kemudian data yang diambil tersebut disimpan ke dalam array list dengan tipe buku, tipe book. Kita jadikan namanya list book. Kemudian kita ambil response dan bodinya. Nah, di sini adapternya tadi yang sudah kita deklarasikan. Adapter book ini kita kirimkan list book yang telah kita ambil dari endpoint ini. Kemudian kita set adapternya. Selanjutnya, jika datanya gagal, akan dapatnya response error dengan message errornya saya tampilkan. Nah, di sini kemudian new array list, adapter, set book adapter. Ini
Ini ya, adapternya kita set dari listbook, kemudian set adapternya adapter. Adapter itu ini tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke add book activity. Ini kita close dulu yang lain. Nah, di add book activity ini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama ada toolbar. Toolbar sama seperti tadi ya. Untuk mengganti nama dari toolbarnya, dari option menunya kan dikosongkan tadi. Ini untuk mengambil edit text, button, image view, multipart body. Ini multipart nanti akan digunakan untuk mengirimkan data gambar. Dan book interface, interface dari API-nya tadi. Ini book interface yang akan kita gunakan kan ini berarti. Ini kita add book activity. Nah, di sini kita deklarasikan semua ya. Kemudian kita deklarasikan juga yang button-button dari publish add, image, save, close, dan preview. Nah, di sini saya menggunakan date picker dialog ya untuk di sini agar kita bisa melakukan memilih tanggal ya, date picker. Ini akan menggunakan tanggalnya year, month, day of month. Kemudian di sini ada on-click listener dari publish add. Ini publish add kan ini tadi. Nah, jadinya dia membuat on-click-nya itu dia memanggil new date picker dialog. Date picker dialog baru dari intentnya itu activity this, konteksnya tanggal, date itu tanggal, kemudian my calendar. Date itu dari ini ya, date. My calendar dot get, my calendar itu dari sini. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan date ini untuk menampilkan kalendernya ya. Kemudian ada edit image dot set on click listener. Kemudian kita membuat on click dari edit image kan ini. Nah, dia jadi menggunakan ini ya, manggil fungsi pick from gallery. Dia menggunakan intent untuk mengambil gambar dari media store. Media store itu galeri kita, bisa milih galeri atau foto. Kemudian kita melaunch intent tersebut. Nah, nanti setelah kita lakukan pick image from gallery, ada juga btn save ya untuk menyimpan datanya. Kita memanggil fungsi create book nantinya. Ada juga on listener dari close untuk kembali, berarti kembali ke halaman hub. Ini untuk pick image from gallery. Nah, di sini ini ada activity result launcher. Ini misalkan kita sudah milih gambar, nanti akan tersimpan gambar tersebut ke dalam request body. Ini kita menggunakan untuk mengambil nama gambarnya di sini. Kita membuat intent result.getData. Nah, di sini ada URI. URI itu URI dari gambarnya. Kemudian getData. Kemudian kita menyimpan directory dari gambar tersebut menggunakan getRealPath from URI path. Ini adalah fungsi yang private void yang telah dibuat. Sobat ini menggunakan ini untuk mengecek apakah data tersebut ada atau tidak. Data gambar yang dipilih itu ada atau tidak. Nah, di sini kita mengambil namanya, kemudian di edit image kan ini ya. Kita set text-nya menjadi name itu name dari nama gambarnya ini, kemudian image preview kan tadi kan ini berarti. Yang sebelumnya cuma gambar Android. Nah, kalau kita pilih menjadi set image URI menjadi URI-nya ini. Kemudian kita menggunakan file untuk mengambil data file yang telah dipilih. Kita log dulu. Ini saya log untuk mengecek isi dari file. Kemudian request body itu untuk dikirimkan kepada endpoint API-nya nanti. Kemudian kita simpan rec file-nya itu pada multipart body.part, create form data, image, file get name, kemudian rec file, request file. Ini tadi sudah. Ini fungsi untuk mengecek apakah semua file itu masih kosong atau sudah terisi. Ini kalau misalkan masih kosong, ini akan keluar alert. Itu sudah boleh kosong, begitu pula semuanya. Ini untuk ada juga fungsi, ini fungsi utama dari tambah data buku. Sini kita mengambil value dari title, author,
ISBN, publisher, publish ad, dan description. Kemudian kita menggunakan simple dot format agar tanggal yang terpilih menjadi string, untuk diparse menjadi string nantinya. Selanjutnya kita membuat model book baru yang masih kosongan kecuali ID. Kemudian kita masukkan set title-nya. Title-nya itu dari title ini tadi, author dari author ini, ISBN dari ISBN ini, publisher ini, bla 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 seterusnya. Kemudian kita masuk ke request body. Kita membuat request body karena diminta pada interface-nya ini tadi menggunakan request body. Yang di sini yang selain gambar menggunakan request body create, menggunakan media type-nya parse, media type-nya text plain dengan value dari ini tadi. Kemudian kita memanggil fungsi isAllField apakah sudah terisi semua. Kemudian jika isAllField is valid, nah karena defaultnya kalau semua ini sudah terpas, kita return true. True kan kalau di if kan langsung dieksekusi karena sudah benar. Kita manggil book interface.postbook ini tadi. Ini ya postbook. Yang manggil ini kemudian kita kirimkan parameter ini tadi, author body, ISBN body, publisher, publish ad, description, image. Kemudian kita melakukan call tnq untuk mendapatkan throw, respon, dan on failure. Kemudian jika responnya sukses, ini menampilkan data berhasil ditambahkan. Jika gagal, data gagal ditambahkan. Jika failure itu berarti kan karena datanya belum terproses, tapi error sudah error duluan, ini menggunakan throwable ya untuk mengambilkan datanya, data errornya. Oke, selanjutnya masuk ke update activity, update book activity. Di update book activity ini lumayan panjang codingannya karena berkaitan dengan menampilkan data buku juga, menampilkan gambar yang ada pada buku juga. Nah, di sini karena sama ya, ini menggunakan URL origin juga untuk mengambil data buku, kemudian disimpan pada image view-nya. Dan juga ada fungsi untuk mengecek apakah view-nya valid, boolean-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, deklarasi, kalender juga, var base out. Ini on create-nya sama seperti tadi, mirip. Nah, cuma perbedaannya di sini menggunakan kita mendeklarasikan model book, kemudian booknya itu diisi dengan get variable extra dari current book. Current book itu dikirimkan dari recycler view-nya. Ada nanti dikirimkan dari recycler view, kemudian get client, create, book interface.class. Ini sama seperti tadi, kita mengambil sub URL, untuk menambahkan gambar di sini, kemudian dari picker dialog juga sama ya, edit publish ad juga ini tadi. Ini pick image from gallery, remove book, save book, dan finish. Ini untuk on start-nya, untuk mengecek apakah sudah login, sama update label, pick image from gallery juga sama. Nah, di sini juga sama seperti tadi ya, yang dari add book ini juga. Untuk mengambil data buku, kemudian ditambahkan di sini, misal ini. Di sini kita ambil, berhasil, berarti nanti datanya akan tambahkan di sini, begitu pula di sini juga. Image ini nanti akan dikirim kepada database, ke endpoint ke interface tadi ya. Ini sama juga mengambil URL path. Kemudian fungsi update book, mirip dengan tadi yang ada pada add book. Nah, perbedaannya cuma ada pada ini. Kan dicek dulu ini, is outfit valid. Jika datanya sudah terisi semua, terdapat kondisi lagi, apakah image-nya kosong. Nah, jika image-nya kosong, dia akan menembak dari endpoint ini. Form URL encoded dari yang kosongan ini, berarti kan tanpa gambar tidak memerlukan multipart. Nah, kalau selain itu, jika gambarnya tidak kosong, else kita menggunakan nembak endpoint dari yang book interface yang di multipart tadi, termasuk gambarnya. Oke, di sini selesai. Nah, di sini juga ada fungsi untuk delete book. Delete book kita memanggil fungsi delete book, book.getID karena booknya sudah dideklarasikan di on create. Dan di sini karena parameternya cuma path yaitu book, book ID ini ya. Ini parameternya cuma path ini, book ID ini, integer ID. Nah, di sini kita menampilkan. Kemudian begitu selesai, sukses, ini akan menampilkan buku berhasil dihapus. Oke, in failure ya, ini sama seperti tadi untuk tes. Nah, di sini saya mau memasukkan alert dialog ya untuk yang konfirmasi hapus, juga konfirmasi simpan di sini.
Ini apakah harus simpan? Ini saya masukkan ke dalam fungsi, nanti akan saya panggil pada onClickListener di onCreate ya, agar terlihat lebih rapi. Ini remove book itu berarti kan kita membuat alert dialog dulu, kemudian jika benar dia akan memanggil fungsi delete book ini. Begitu pula pada save book, begitu kita klik ini simpan, nanti akan keluar alert dialognya, apakah sudah benar. Jika iya, maka akan memanggil update book ini tadi di sini. Kemudian ini untuk mengecek semua all field-nya tadi ya, jika masih ada yang kosong, ketika kita validasi, user tidak boleh menginputkan data yang masih kosong. Kemudian ada lagi, oke. Nah, di sini kita masuk ke layout-nya. Yang pertama itu layout dari activity main. Ini untuk landing page-nya seperti ini. Tidak ada yang terlalu unik, sederhana sekali. Kita menampilkan dengan background ini drawable landing page, cuma ada text view dan button. Kemudian kita masuk ke activity login. Di sini, saya menggunakan linear layout. Di sini menampilkan beberapa data. Ada di sini ada login, ada email, ada password. Di sini menggunakan card view ya, ini agar kotak ini ada cardnya. Kita linear layout dan ada text view di sini. Di sini juga dan menampilkan email. Ini untuk form dari password dari emailnya. Input type-nya text email address. Kemudian ada text view ini juga password. Itu di sini saya tambahkan juga ya apa? Menambahkan drawable-nya itu, drawable sebelah kirinya itu ini icon user. Ini ada hint-nya masukkan email. Text view-nya di sini sama, ini di text-nya juga sama ya, ini menggunakan drawable-nya yang log kunci yang password. Hint-nya masukkan password, kemudian button login di sini. Nanti ini ada grid layout. Ini gridnya itu untuk menampilkan teks dari daftar sekarang dan belum memiliki akun agar terpisah ya. Karena kalau digabung nanti begitu diklik belum memiliki akun juga akan langsung ke redirect ke pindah ke activity register. Ya, di sini kemudian ada activity register juga sama. Yang bedanya ada konfirmasi password sama persis seperti tadi. Kalau ini kita klik masuk sekarang, dia akan berpindah ke aplikasi activity login ya, sama. Di sini ada password, konfirmasi password. Tidak berbeda jauh. Kemudian masuk ke ini kita close, dan close. Kemudian masuk ke activity home. Ini di activity home-nya ini sangat sederhana. Kita memanggil layout toolbar-nya. Di layout toolbar itu ada dari nih layout toolbar ini ya. Nah ini toolbar kosongan ini. Ini kita panggil, kemudian manggil ini text view, kemudian recycler view. Dari sini saya tambahkan juga voting action button untuk menambahkan data tadi ya. Ini ada recycler view-nya, ada button-nya di sini. Selanjutnya masuk ke activity yang untuk menambahkan buku. Di sini saya menggunakan constraint layout. Kita manggil sama seperti tadi toolbar-nya. Kemudian ada input-inputan dari buku data buku, kemudian termasuk foto buku. Nah, di sini saya menggunakan nested scroll view ya di sini agar kita bisa melakukan scrolling di dalam beberapa constraint. Constraint di dalam constraint. Di sini ya. Ini menggunakan scroll view. Bisa di scroll. Ini formulir-formulirnya. Di sini cuma di teks biasa, nah tapi saya tambahkan listener agar bisa memilih gambar ya. Jadi ini button kembali untuk kembali ke halaman home, button save untuk menyimpan data buku. Kemudian ada activity update book. Nah, di sini juga sama dengan tadi ya, cuman di sini ya, ditambahkan hapus buku. Nah, buttonnya untuk menghapus buku, simpan dan kembali. Ini juga sama menggunakan nested scroll view. Selanjutnya kita masuk ke book item. Nah, book item ini yang akan ditampilkan di sini ya tadi ya. Kita login dulu coba.
Nah, di sini ya, ini menampilkan ada gambar, nama buku, author, dan ini deskripsi. Seperti ini nanti akan di looping berdasarkan berapa banyak data buku. Oke, lanjut. Di sini saya sederhana ya, menggunakan constraint layout, match parent, dan wrap content agar tidak berlebihan lebarnya, maksud saya tinggi ya. Di sini ada teks ini menggunakan background ini misalkan. Selanjutnya masuk ke toolbar.xml ini tadi kosongan ini ya. Kemudian ada pula di action bar. Nah, action bar ini ada tulisannya, kemudian ada itemnya juga. Ini kita di sini saya menggunakan di halaman home kan menggunakan logout ya. Di sini logout nanti begitu diklik, ini button logoutnya. Nanti saya tambahkan listener dari item ini untuk melakukan proses logout pada home activity. Oke. Nah, di sini penyimpanan tampilan data dari database servernya. Nah, kita bisa cek di Postman dulu atau langsung di database juga bisa. Kalau di Postman kita mengambil datanya kan seperti ini, JSON, raw JSON. Ini kita mengambil dari database. Ini untuk dari phpMyAdmin. Kita cek environment-nya. Perpustakaan API. Ini books-nya ya di sini. Di sini sesuai dengan data yang ada pada JSON-nya. Nah, yang ada pada image itu hanyalah nama image-nya. Seperti itu. Di sini ada title, ID, ISBN, publisher, sama persis. Ini di sini. Ini kalau codingan dari backend-nya seperti ini. Nah, di sini semisal kita ingin masuk ke book controller kan. Ini saya hide dulu. Di book controller ini ya akan ada 4 metode. Di sini berarti ini gambar yang telah tadi diinputkan tersimpan di folder image storage. Sini ya. Oke, di sini kan sudah ini. Kemudian kita melakukan routing API. Ini ada book controller get all books. Ini menggunakan endpoint / get all books. Fungsi get all books dari controller untuk mengambil data controller, data buku. Kita mengambil bukunya, kemudian kita paginate juga. Kemudian result dari data buku ini akan tersimpan pada book collection. Book collection ini nantinya akan ditampilkan pada API ini tadi. Tuh. Kemudian kita fungsi untuk add book untuk menambahkan buku. Jika request file image, jika dia memiliki gambar requestnya, dari situ dia gambarnya akan di rename menjadi nama ini dari string random, kemudian tanggalnya, kemudian juga original extension dari image-nya. Misalkan menggunakan PNG ataupun JPEG ataupun JPG. Kemudian kita simpan gambar tersebut kepada folder public image dengan nama image name dot file get contents image, file get image. Dan ini fungsi untuk menyimpan di dalam database-nya create book, create, title author, ISBN publisher, description dan image dari ini tadi ya, semua ini tadi. Kemudian kita ambil resultnya. Jika selesai kita menampilkan respon book added successfully. Ini untuk get book detail, update buku. Ini sama ya kayak tadi dengan di codingan Android Studio-nya, di Android-nya. Ini jika filenya ada image, dia akan mengupdate termasuk image-nya. Jika tidak ada, mengupdate tanpa image. Di sini tadi. Kemudian jika ada delete book, yaitu menghapus data bukunya, kita mengambil detail buku, kemudian kita delete bukunya, kemudian juga menghapus gambar yang ada pada buku tersebut agar tidak memenuhi storage. Ini book deleted successfully. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.